sebenarnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang integrasi Nusantara, sebelumnya sudah Bapak sampaikan mengenai pengertian integrasi Nusantara ini, di mana integrasi Nusantara itu sudah Bapak sampaikan di Hindu dan Buddha ya, tapi alangkah baiknya Bapak akan ulang lagi. Nah, di sini. Jadi integrasi Nusantara itu berasal dari dua bahasa, integrasi dan Nusantara. Integrasi adalah penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kebulatan atau keterpaduan yang utuh. Maksud dari apa? Perbedaan yang dimaksud apa? Jadi begini teman-teman ya. Unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat bisa meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan jenis kelamin, kemudian ada perbedaan agama, kemudian perbedaan profesi. Itu kursornya gerak-gerak sendiri nggak teman-teman? Kelihatan nggak gerak-gerak sendiri? Di laptop dan handphone kalian kelihatan nggak kursornya gerak-gerak sendiri? Enggak, Pak. Enggak. Oh, syukur deh. Iya, jadi Bapak ulang lagi ya. Jadi penyatuan integrasi itu adalah penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kebulatan atau keterpaduan yang utuh. Maksud unsur yang berbeda ini, Bapak ulang sekali lagi, ada perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan agama, ya, kemudian perbedaan pekerjaan atau profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu untuk integrasi. Nah, di mana unsur-unsur yang berbeda itu kemudian menjadi hal yang menjadi toleransi dalam masyarakat. Karena sudah ada toleransi, maka menjadi sebuah kesatuan yang utuh, ya. Kemudian Nusantara itu apa? Nusantara itu adalah istilah yang menggambarkan kepulauan yang ada di Indonesia yang membentang dari Sumatera hingga Papua, itu Nusantara. Jadi dapat diambil kesimpulan, integrasi Nusantara itu apa? Integrasi Nusantara adalah proses penyatuan ras. Nah, ras ini jangan sampai ingat ini ya, jangan sampai lupa teman-teman. Kalau dalam bahasa sosiologi, ras itu ciri fisik, teman-teman ya, ciri fisik badania kita ya. Ada mata belok, kemudian mata sipit, dan lain-lain. Nah, itu ciri fisik ras. Ras itu artinya ciri fisik. Kemudian suku bangsa, ya, suku bangsa dan masyarakat yang menempati ribuan pulau besar dan kecil di Nusantara yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi Bapak ulang ya. Jadi integrasi Nusantara itu adalah proses penyatuan ras, suku bangsa, masyarakat yang menempati ribuan pulau, baik itu besar maupun kecil, di Nusantara yang menjadi satu kesatuan utuh. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, berarti kalau integrasi Nusantara itu penyebabnya ada nggak? Faktor pendorongnya ada nggak? Ya, ada. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi integrasi Nusantara, teman-teman. Bapak baca dari bukunya Pak Habib yang kalian punya, Bapak ambil lagi dari sumber yang lain, dan ensiklopedia Bapak ambil juga, bahwa faktor yang mempengaruhi integrasi Nusantara ada 5 faktor. Yang pertama karena peranan ulama dalam menyebarkan Islam. Ulama menyebarkan Islam yang tersebar dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain yang menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatannya lebih lentur, lebih memahami budaya setempat, mengajarkan kebersamaan, menyebarkan toleransi, sehingga dari situlah kemudian masyarakat kemudian tertarik untuk masuk Islam, dan terjadilah yang disebut dengan integrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan para pedagang, di mana terjadi interaksi antara pedagang Islam dengan pedagang asli, ya, dengan penduduk pedagang asli. Disitulah terjadi interaksi
yang menggambarkan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Jadi para pedagang Islam membutuhkan barang yang diinginkan, sementara pedagang asli dia menyediakan barang yang diinginkan sekaligus untuk sumber mata pencaharian. Nah, disitulah kemudian dari interaksi itulah muncul beberapa bandar perdagangan yang tersebar di Pulau Jawa sampai Sumatera sampai Pulau Papua, ya. Kemudian ada timbulnya kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam yang Bapak maksud dimulai dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, sampai Papua. Di mana kerajaan Islam ini memiliki hubungan dengan kerajaan Islam yang lain seperti hubungan dagang, hubungan diplomasi, hubungan persahabatan, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan integrasi ya teman-teman. Tidak hanya itu pula, menaklukkan beberapa daerah yang belum diislamkan sekaligus menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Itu juga menyebabkan integrasi. Lalu berikutnya, poin yang keempat adalah kegiatan pelayaran dan perdagangan, teman-teman, ya. Di mana dengan adanya hubungan seperti itu menimbulkan apa? Menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan antara pedagang, pendatang dengan penduduk setempat. Itu juga menimbulkan integrasi. Lalu berikutnya yang kelima, yaitu peranan bahasa. Nah, peranan bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang dipakai dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan yang Bapak baca, bahasa yang dimaksud adalah bahasa Melayu, teman-teman ya, yang menjadi bahasa utama dalam perdagangan. Tapi tidak dipungkiri juga bahasa daerah juga memegang andil dalam interaksi atau komunikasi antar suku bangsa. Demikian ya untuk faktor yang mempengaruhi integrasi Nusantara. Bapak ulang lagi. Yang pertama karena faktor peranan ulama dalam menyebarkan Islam yang mengajarkan kebersamaan dan toleransi. Yang kedua, kedatangan para pedagang Islam yang mendorong berdirinya tempat-tempat perdagangan atau bandar perdagangan. Timbulnya kerajaan di mana antara satu kerajaan memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan lain, hubungan dagang dan persahabatan dengan kerajaan lain, yang nanti menimbulkan integrasi juga. Lalu ada kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau yang menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan. Lalu ada peranan bahasa, di mana bahasa yang dipakai pada waktu itu yaitu bahasa Melayu. Nah, di mana digunakan untuk mempermudah komunikasi antar suku bangsa, ya. Itu faktor yang mempengaruhi. Bapak lanjut ya. Kemudian ada pengaruh kebudayaan Islam. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara pengaruh kebudayaan Islam, ada apa ya? Kalau dalam bahasa kita beberapa bidang atau beberapa bidang ya, di mana mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam ini. Bidang yang pertama yaitu bidang politik. Bapak ambil dari bukunya Pak Habib yang kalian punya, di mana bidang politik ada 2 item. Yang pertama apa? Yang pertama sebutan raja diganti dengan sultan, teman-teman. Nah, ini justru Bapak sudah menyampaikan bahwa ingat ya, Bapak wanti-wanti, kalian jangan asal mengistilahkan sultan kalau zaman sekarang. Lah, emang kenapa Pak? Karena Bapak membagi 2 sultan sekarang ya, gelar sultan itu dibagi 2. Yang pertama gelar sultan versi sejarah, yang kedua gelar sultan versi infotainment atau entertainment ya. Untuk yang versi sejarah itu gelar sultan adalah seorang pemimpin di kerajaan Islam, teman-teman. Ya, itu benar-benar ada ya. Sebagai contoh nih yang masih berdiri pada waktu sekarang adalah di Brunei Darussalam. Ada gelar Sultan Hasanah Bolkiah, itu ya kalau di Brunei Darussalam. Tapi kalau di kita itu sultannya ada sih ada, cuman dulu kalau yang ini ya Sultan Hamengkubuwono ada, tapi kalau di Jogja ada di Cirebon Pangeran Raja Adipati ya. Nah,
Untuk gelar sultan yang sekarang itu Bapak maksudkan adalah sultan versi infotainment. Ya, di mana sultan versi infotainment itu adalah orang yang memiliki harta yang tajir melintir, ya teman-teman ya. Sebagai contoh gini deh, ada istilah Sultan Andara. Nah itu buat apa Raffi Ahmad yang sekarang lagi bangun eh, kesebelasan namanya Rans FC Cilegon ya. Nah, kemudian ada namanya berikutnya Sultan Bintaro. Nah, Bapak bingung awalnya kok Sultan Bintaro siapa gitu. Diusut-usut Andre Taulani, teman-teman. Aduh, aduh. Ya, itu yang pertama, gelar Sultan untuk pemimpin tertinggi di kerajaan Islam. Yang kedua, munculnya kerajaan yang bercorak Islam. Teman-teman masih ingat nggak apa yang Bapak sampaikan dulu? Apa nama kerajaan yang pertama kali, kerajaan Islam pertama kali, nama kerajaannya apa? Ada yang tahu? Silakan. Ayo, kerajaan apa? Yang pertama kali di Indonesia. Samudra Pasai, Pak. Iya, betul Akmal Zudi. Ya, Samudra Pasai. Jadi diawali dengan kerajaan Samudra Pasai, menyusul kerajaan Malaka, menyusul kerajaan Aceh, Demak, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di layar laptop dan handphone kalian ya. Jadi munculnya kerajaan Islam itu untuk pengaruh di bidang politik. Lanjut berikutnya di bidang sosial dan budaya. Nah, untuk di bidang sosial dan budaya, Bapak ambil dari bukunya Pak Habib dan beberapa sumber lain, ya. Yang pertama adalah hilangnya sistem kasta, ya teman-teman ya, di mana dalam interaksi antar masyarakat tidak ada namanya sekat-sekat lagi, tidak ada namanya gap-gapan lagi, tidak ada namanya indikator kekayaan itu tidak ada, tapi semua sama, ya. Jadi antara yang kaya dengan yang miskin dalam interaksi setelah pengaruh Islam masuk itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh masyara atau masyara itu sekarang jadi masyarakat. Itu dari bahasa Arab juga, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, munculnya pesantren. Ini kalau kita berbicara pesantren, ingat saja materi terdahulu yang pernah Bapak sampaikan bahwa salah satu media penyebaran Islam selain perkawinan, selain perdagangan, selain kesenian, ada juga pesantren. Di mana sebagai contoh ada pesantren Giri ya yang ada di Gresik yang menyebarkan Islam sampai ke Maluku ya. Nah, dulu waktu seumuran kalian, Bapak pernah belajar bahwa pesantren itu ada istilahnya santri kalong dan santri mukim. Ya, dulu masih ingat banget itu, di mana pada waktu itu ada istilah santri kalong. Apa itu santri kalong? Dalam bahasa Bismania namanya santri pepe, teman-teman ya. Santri pulang pergi karena tempat tinggalnya tidak jauh dari pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua ada santri mukim, dia nginep di pesantrennya. Mengingat letaknya yang cukup jauh ya, tempat tinggalnya cukup jauh juga ya. Nah, kemudian dari pesantren lanjut berikutnya ada perubahan tata busana, teman-teman. Jadi ketika Islam sudah masuk, terjadi perubahan tata busana. Dikenal dengan ada istilah batas aurat laki-laki dan batas aurat perempuan itu sudah dijelaskan dalam Islam. Dan lebih pakaiannya cenderung tertutup ya teman-teman ya. Itu dalam tata busana. Lalu upacara sekaten ini di Keraton Jogja dan Solo ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi. Pengaruh kebudayaan Islam di bidang sosial budaya yang pertama hilangnya sistem kasta di mana dalam interaksi di masyarakat bersifat egaliter atau kesamaan, tidak ada lagi gap-gapan, tidak ada lagi sekat, semua sama. Yang kedua, dalam bahasa sehari-hari ada kosakata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh tadi masyarakat dari kata masyara ya. Nah, kemudian ada kemunculan pesantren sebagai media penyebaran Islam. Nah, kemudian ada perubahan tata busana
Yang semula tata busana kita terbuka, seiring Islam masuk, itu ada istilah batas aurat laki-laki, batas aurat perempuan lebih cenderung pada tertutup. Lalu ada upacara sekaten, ya. Sekaten itu upacara yang biasa dilakukan di daerah Keraton Jogja dan Solo. Ya, teman-teman ya. Itu untuk slide yang 1 sampai ke 5. Sebelum Bapak masuk ke slide berikutnya, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Bapak kecepatan nggak nih, teman-teman? Kecepatan nggak? Pak. Nggak, oke. Bapak lanjut lagi ya. Yang nomor 6 nih. Nah, setelah pengaruh di bidang politik, lanjut berikutnya adalah ada di bidang bangunan. Ya, teman-teman. Kalau di bidang bangunan, Bapak ambil 3 contoh. Yang pertama, di bidang bangunan pertama adalah masjid, teman-teman ya. Masjid merupakan tempat tinggal tempat tinggal lagi, ngaco aja. Masjid merupakan tempat beribadah. Maaf ya, Bapak salah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Nah, di mana sebagai contoh ada Masjid Agung Demak, ya, Masjid Kudus, dan Masjid Agung Aceh atau Baitur Rahman, ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi. Pengaruh kebudayaan Islam di bidang seni ada masjid, yaitu merupakan tempat beribadah umat Islam. Sebagai contoh ada Masjid Agung Demak, Kudus, dan Masjid Agung Aceh. Lanjut berikutnya ada di bidang berikutnya seni bangunan juga ada makam. Makam adalah tempat orang yang telah wafat dikebumikan. Makam biasanya ada batu nisannya. Sebagai contoh makam Sunan Kalijaga. Ada batu nisannya. Makam Raja-Raja Mataram. Nah, teman-teman, makam Raja-Raja Mataram itu dikenal dengan makam Imogiri. Nah, ini yang ada di gambar kalian ya, makam Imogiri ada tuh. Nah, di mana salah satunya ketika kita akan berziarah ke makam Sultan Agung itu ada beberapa ada beberapa prasyarat ya atau aturan di sana tuh harus pakai pakaiannya bagaimana, kemudian adab-adabnya bagaimana. Tuh. Kemudian ada makam Sunan Gunung Jati. Teman-teman di sini ada yang pernah berkunjung ziarah ke makam Sunan Gunung Jati? Ada yang pernah ziarah? Cirebon? Ada yang pernah enggak? Yang pernah ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon ada yang sudah pernah? Nah, ketika kita berziarah ke makam Sunan Gunung Jati kan ada pengemis tuh. Nah, jangan sekali-kali kalian ngasih, ya. Meskipun kalian dikatain pelit, udah nggak apa-apa. Kenapa? Ketika misalkan kalian ngasih satu, itu ngumpul semuanya minta duit sama kalian. Bahkan waktu zaman Bapak kuliah kan ke makam Sunan Gunung Jati tuh. Itu jadi ada teman kakak yang tasnya itu dibuka-buka agar ngasih duit gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di makam Sunan Gunung Jati memang betul sebagai wasiat dari Sunan Gunung Jati sebelum beliau meninggal, saya titipkan tajuk atau masjid dan fakir miskin dan yatim piatu. Begitu ya, teman-teman ya. Ini untuk makam Sunan Gunung Jati. Lanjut berikutnya, pengaruh seni bidang bangunan berikutnya adalah yaitu keraton. Ya, kalau kita berbicara keraton merupakan tempat tinggal raja ya, di mana keraton dianggap sebagai pusat kekuasaan. Di keraton, sultan mengatur kebijakan dalam pemerintahan ya, sebagai contoh keraton Kasepuhan, keraton Kanoman, Mangkunegaran dan Pakubuwono. Jadi Bapak ulang, keraton merupakan tempat tinggal raja di mana pada masa kerajaan Islam keraton dianggap sebagai pusat kekuasaan. Di keraton sultan mengatur dan mengelola kebijakan dan nanti contohnya ada keraton Kasepuhan, Kanoman di Cirebon ya. Keraton Mangkunegaran dan Pakubuwono itu di Jogja dan Solo. Ya, baik. Lanjut berikutnya di bidang kesenian. Nah, di bidang kesenian juga pada masa kebudayaan Islam itu banyak banget ya.
Tapi yang lebih terkenal adalah seni ukir, karena dalam Islam melarang penggambaran bentuk manusia atau hewan. Jadi manusia digambar itu nggak boleh. Nah, pada masa Islam justru seni ukir relief yang berkembang pesat. Sebagai contoh, nah seni ukir yang dimaksud apa? Kaligrafi. Teman-teman bisa lihat ya di gambarnya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, pengaruh bidang kesenian ada namanya itu seni ukir, di mana Islam melarang penggambaran dalam bentuk manusia atau hewan ya. Nah, justru pada masa Islam, seni ukir yang berkembang pesat. Seni ukir yang dimaksud apa? Seni ukir yang dimaksud adalah, yaitu apa Pak? Seni ukir yang dimaksud adalah kaligrafi. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, lanjut berikutnya yang ke-10 di bidang kebudayaan Islam berikutnya, yaitu seni tari. Ya, teman-teman kalau kita berbicara seni tari, Bapak ambil dari bukunya Pak Habib, ada 3, ada seni debus. Kalau debus itu kayak gini teman-teman ya, ada di Banten kalau nggak salah, itu tentang kekebalan. Orang bisa tusuk pakai senjata, tapi bisa nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, tangan diginiin sama pisau nggak apa-apa juga ya, itu debus. Sedati dan Japin itu kan dari Sumatera ya teman-teman ya, itu untuk seni tari. Jadi pengaruh untuk seni tari ada debus, ada sedati dan Zapin gitu. Lanjut berikutnya, dalam berikutnya ada seni sastra teman-teman. Seni sastra itu ada istilahnya hikayat, ada suluk ya, ada babad dan lain-lain ya. Baik. Nah, untuk yang hikayat, nanti Bapak jelaskan, suluk juga Bapak jelaskan, babad juga dijelaskan. Oke, sebentar. Bapak izin dulu sebentar ya, teman-teman ya. Bapak izin dulu sebentar. Ini serak-serak basah, izin minum dulu sebentar ya. Izin dulu. Bapak lanjut ya, teman-teman ya. Oke, Bapak lanjut lagi. Mohon maaf, Bapak barusan minum dulu seret ya. Oke, jadi pengaruh kebudayaan Islam berikutnya adalah ada di bidang seni sastra. Kalau kemarin di Hindu Buddha kan ada beberapa seni sastra ya, ada Mahabharata dan lain-lain. Kalau di Islam ada istilah hikayat, ada suluk, ada babad dan serat. Bapak jelaskan satu persatu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut hikayat. Apa itu hikayat, Pak? Hikayat adalah bentuk sastra prosa dari bahasa Melayu yang umumnya mengenai sebuah kisah, cerita, dan dongeng. Biasanya hikayat mengisahkan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Sebagai contoh teman-teman, ada sebuah hikayat namanya hikayat Hang Tuah, teman-teman ya. Apa itu hikayat Hang Tuah, Pak?
Jadi Hang Tuah itu kan merupakan laksamana laut dari kerajaan Malaka ya. Nah, di mana Hang Tuah itu memiliki kemampuan berperang cukup bagus, manajerial kepemimpinannya juga bagus, bahkan dianggap legenda pada waktu itu ya. Pada masa beliau membantu kerajaan Malaka menaklukkan beberapa wilayah. Itu namanya hikayat. Jadi Bapak ulang lagi, yang dimaksud hikayat itu apa, Pak? Hikayat itu adalah sastra prosa, terutama bahasa Melayu yang berisi mengenai kisah, cerita, dan dongeng. Biasanya mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Itu ya untuk hikayat. Lanjut berikutnya ada suluk, teman-teman. Suluk itu apa, Pak? Suluk adalah karya sastra yang isinya mengenai tasawuf atau filsafat Islam tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Suluk Sukarsa. Ini gambarnya ya, teman-teman ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Berikutnya ada yang disebut dengan suluk. Apa itu suluk? Suluk itu adalah karya sastra yang isinya mengenai tasawuf atau filsafat Islam tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Suluk Sukarsa. Lanjut berikutnya ada babad, teman-teman ya. Apa itu babad, Pak? Babad itu adalah bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bercampur mitos dan kepercayaan masyarakat. Gini, dalam babad Danah Jawa dijelaskan ada nama-nama dari raja yang memerintah di kerajaan Islam, ada nama-nama sunan atau wali songo ya. Bahkan yang lebih menarik lagi, dalam babad Danah Jawa ada nama-nama Islam kok digabung dengan Jawa, teman-teman. Contohnya gini deh. Di babad Tanah Jawa ada silsilah Nabi Adam, Nabi Sis alaihissalam. Ke sebelah sininya ada Nur Cahyo. Oh ya, ada Sang Yang Wenang, ya kan? Sang Yang apa gitu. Nah, itu dalam babad dan dalam silsilah itu nggak ada tuh. Ada istilahnya babad Tanah Jawa itu identik dengan mitos dan kepercayaan ya, teman-teman ya, itu babad. Kemudian ada serat, teman-teman. Serat itu apa? Yaitu karya sastra yang berisi tentang ajaran dari leluhur tentang sebuah kebaikan. Jadi diajarkan oleh leluhur dulu mengenai etika-etika dalam berkehidupan, etika dalam bermasyarakat, dan lain-lain. Nah, di mana isinya tentang kebaikan ya, bagaimana ya kebaikan gitu, bagaimana cara berbicara yang baik ya, cara berinteraksi yang baik, biar dihargai orang bagaimana, dan lain-lain. Itu dalam istilahnya ajaran terdahulu. Jadi Bapak ulang sekali lagi, serat adalah karya sastra yang berisi tentang ajaran dari leluhur tentang sebuah kebaikan. Ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya ada sistem kalender. Ya, teman-teman ya. Jadi sebelum Islam masuk itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya kalender yang dikenal dengan kalender Saka. Atau dalam bahasa kita adalah kalender Hindu, teman-teman, yang dipakai oleh suku Saka dari India. Di mana beliau, dalam India ini yang dimaksud adalah di mana dalam ada istilah Saka ya. Nah, terus kemudian Bapak ulang lagi, dalam kalender tersebut ditemukan beberapa istilah, ada wage, ada pahing, ada pon, kliwon, dan lain-lain. Nah, setelah Islam masuk, ada beberapa kalender yang nama-namanya nama-nama hari nih, teman-teman ya. Ada Senin, ada Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Loh, Pak, kok Minggu nggak disebutin? Nah, kalau Minggu itu bukan dari pengaruh Islam, teman-teman, tapi dari pengaruh Portugis. Jadi kata Minggu itu berasal dari kata Portugis namanya San Domingues, ya, di mana artinya harinya Tuhan. Makanya oleh umat Kristiani, ya, hari Minggu itu dipakai buat ibadah, begitu ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Dalam sistem kalender, ya teman-teman, dalam sistem kalender nanti sebelum Islam masuk ada namanya kalender Saka, kalender Hindu,
atau kalender yang dipakai oleh suku Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender tersebut ada beberapa istilah yaitu Wage, Pahing, Pon, Kliwon, dan Legi. Nah, setelah Islam masuk, ada beberapa istilah nama hari, ada Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, terakhir teman-teman ya, pesantren. Nah, jadi pesantren itu merupakan tempat santri belajar, teman-teman. Di mana santri dididik ilmu fikih, tauhid, Al-Quran, dan bahasa Arab. Nah, pada kondisi terkini, tidak hanya ilmu agama saja yang dipelajari, tapi ada ilmu umum, matematika, fisika, kimia, geografi, sejarah, dan lain-lain. Contoh pondok pesantren adalah contohnya pesantren Tebu Ireng di Jombang, ya, dan Ponpes Langitan di Tuban. Bapak ulang sekali lagi, pesantren adalah tempat santri belajar agama Islam. Di mana di pondok pesantren ada beberapa ilmu yang dipelajari meliputi fikih, tauhid, Al-Quran, dan bahasa Arab. Pada kondisi terkini, ilmu agama tidak hanya dipelajari, tapi ilmu umum juga dipelajari. Ada matematika, fisika, kimia, geografi, sosiologi, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya adalah pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Langitan di Tuban. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman, materinya sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, Bapak izin dulu mau koreksi absensi dulu ya. Baik. Untuk kelas MIPA 3 yang belum Bapak absen ada 2 orang, mohon koreksinya. Muhammad Aditya Khairunisa Rasya ada nggak ya? Maaf. Khairunisa Hadir, Rasya. Pak. Hadir. Haidar ada nggak Haidar? Oh iya, Haidar. Hafiz Nadif ada nggak Hafiz Nadif? Ada, Pak. Oh, berarti yang nggak masuk cuma Haidar doang. Ntar ya. Kalau Aditya Wira hadir nggak Aditya Wira? Hadir, Pak. Oh iya. Berarti untuk kelas MIPA 3 dari 26 yang hadir 25, yang tidak hadir 1 orang ya, yaitu Haidar Muhammadi. Oke. Baik, untuk kelas MIPA 4. Yang belum Bapak absen nih, ada Akila Maharani. Ada nggak Akila orangnya? Hah? Ada? Oke, baik. Siap. Lalu Arya Bagaswara. Nah, kan nggak ada ya. Jadi, untuk kelas MIPA 4 dari 26 ya, yang hadir 25, yang tidak masuk Arya Bagaswara. Tapi nggak tahu nih, izin apa sakit ya, teman-teman? Ada kabarnya nggak? Ketua kelas MIPA 4, ada kabarnya nggak? Arya Bagaswara? Nggak ada? Oh ya udah, kalau tidak ada, ya udah gitu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.